Oke, misalnya saya Bootstrap sudah punya ya, sudah saya ekstrak semuanya. Kita buka dokumentasinya melalui index.html-nya. Di sini sudah ada template yang bisa kita gunakan. Sign, kita coba cari sign bawah ya. Oh ini ya. Nah, kita bisa pakai ini. Kalau sudah, kita bisa cari di example-nya. Example sign ya. Nah, ini kita udah ketemu kan? Ada 2 file. Oke. Kita buat situs baru dulu. Untuk membuatnya, misal apa ini? Misalnya pembelian mobil. Setting servernya. Oke, selanjutnya kita copy ya, kita copy sign yang ada di sini dari example ini, kita copy, kita taruh ke dalam file kita di exam, doc, kemudian pembelian mobil dari sini. Kemudian ini kita ganti. Kita gantinya dari Dreamweaver saja. Kita refresh. Di sini kita ganti menjadi login.html. Login.php. Selanjutnya kita buka. Nah, di sini kita memerlukan Bootstrap ya. Nah, ini kita kan belum punya di folder ini. Maka kita buka lagi di Bootstrap kita. Di sini di dokumentasi kita itu adanya di dis/css. Maka kita bisa buka kembali hasil ekstrak kita tadi di grupnya di dis, kemudian css ya. Nah, atau di sini kita copy semua. Nah, kita copy semua, taruh di folder yang kita buat. Dan ini kita refresh, baru ini kita ganti. Selanjutnya kita simpan. Nah, di sini perlu saya jelaskan. Di Bootstrap itu sudah pakai HTML5 ya. Kalau di sini ada seperti ini berarti menandakan kalian sudah pakai HTML5. Kalau tidak ada tanda atau script doctype-nya seperti ini berarti itu masih versinya HTML4. Maka kalau kalian mau menerapkan script HTML5 harus diawali dengan seperti ini. Nah, kalau kita sudah menggunakan Bootstrap, kita mau validasi, tinggal menaruh ini required ya. Jadi misalnya validasinya sudah tidak menggunakan PHP lagi, tapi tinggal ditambahi required
tabnya ini kita ganti karena kita kan tidak pakai email, pakainya username, maka di sini kita ganti teks. Platform control, placeholdernya ya kita ganti username. Nah, ingat ya, fungsinya required ini berarti formnya itu wajib diisi. Kalau tidak diisi nanti akan muncul komentar untuk mengisi form tersebut. Setelah itu ini kita ganti checkboxnya, kita hilangkan saja. Kita ganti dengan login. Mungkin sama saja Pak, sama saja. Simpan. Lalu kita cek di sini dengan alamat localhost / apa tadi, pembelian mobil ya. Karena kita belum melakukan pengalihan, kita langsung ketik login.php. Nah, sudah, berarti kalau sudah seperti ini, tadi required, kalau kita klik maka akan ada terangan untuk harap isi bidang ini. Nah, itu fungsinya required di situ. Oke, titelnya kita ganti dulu. Selanjutnya kita buat halaman indeks untuk mengalihkan ya. Mengalihkan user yang berusaha untuk mengakses ya, tetapi dia tidak punya akses, maka kita harus alihkan ke file login.php. Kita buat tujuan utama sebuah halaman web pasti di indeks. Nah, ini kita buka sekarang. Hapus semuanya. Kita bisa menggunakan session start. If biasakan kalau nulis coding ya, atau kalian ngetik kode pemrograman, sekali dibuka langsung ditutup biar tidak lupa ya. Nanti bingung seperti Risa tadi, Risa atau si Fitri tadi. Ada yang error, nggak tahu Pak ini errornya di mana. Sini kita bisa menggunakan variabel session. Kita sebut apa ini? User ya, user. Kalau usernya kosong bagaimana ya? Kita cek dulu pakai echo. Alihkan ke login. Else kita cek dulu, ini kita default. Nah, ini masih salah undefined index user. Jadi di sini kita harus mengalihkan ya ke login. Caranya masih ingat kalian?
pakai apa ini? Ya, bisa pakai either location. Jadi besok kalian harus 30%, kalau tidak siap-siap fisiknya ya. Kan kalian janji sendiri sama Pak Nur toh. Nanti data ini saya tunjukkan ke Pak Nur ya. Di data pilihan paketnya ini saya tunjukkan. Nah, jadi kalau kita refresh tadi, misalnya ini kita masuk index.php, nah dia akan tetap dialihkan ke halaman login. Oke, kalau sudah, sekarang kita membuat proses untuk login itu sendiri. Misalnya kita buat check.php. Nah, langkah selanjutnya di sini di login ini pasti kita punya form ya. Nah, ini kita beri metode. Metodenya post, kemudian actionnya kemana? Check.php. Lalu kita modifikasi, kita ubah. Karena kita sudah pernah validasi di formnya itu sendiri, kita tinggal menerapkan perintah SQL. Karena nanti kita maunya menggunakan session, jadi harus kita start dulu sessionnya. Selanjutnya kita harus buat koneksi, buat file lagi. Misalnya kita sebut dengan koneksi.php. Masih ingat ya buat koneksinya? File apa nih? Nah, kita buat database dulu lah. Mau pulang nanti aja, kalian belum bisa.
Ya, kita coba isi dulu. Nah, setelah kita punya database, pastikan ini tadi size-nya adalah 40 ya. Jadi minimal 32. Selanjutnya kalau sudah, kita masuk lagi ke Dreamweaver ya. Untuk memilih database yang mau kita gunakan, tadi namanya adalah DB pembelian mobil. Versinya kita copy aja. Kita simpan, kembali ke cek. Di sini kita tinggal include, kita panggil file yang telah kita buat tadi yang bernama koneksi.php. Selanjutnya di sini kita membuat perintah query untuk menyamakan antara yang ada di form dengan yang ada di tabel. Oke, kita buka lagi file form login kita. Di sini belum ada name ya, maka kita perlu menambahkan name. Yang pertama adalah name untuk username. Harus kita bedakan ya. Misalnya kita berinisial F ya, F username, menunjukkan bahwa ini variabel dari sebuah form. F password. Selanjutnya kita kembali lagi ke file check.php. Variabel username sama dengan variabel post dari F username. Variabel password sama dengan variabel post. Nah, kalau misalnya kita mau mencari, bisa dari sini ya. Kita cari dulu perintah query-nya. Intinya kan kita menyamakan. Nah, kita bisa melalui search dulu. Kita nanti mau cari username OPR ya. Ini sama dengan passwordnya adalah ini. Satu, sehingga sudah muncul ini. Copy, lalu kita buat variabel untuk menampung query datanya. Nah, yang karakter khusus ini kita hapus. Tapi yang penting jangan ya. Nah, username ini ya kita isi dengan lalu kita samakan dengan variabel username. Kemudian password, karena kita nantinya menggunakan fungsi enkripsi, maka di sini kita tetap tulis password ya. Baru di luarnya ini kita beri perintah MD5. Ini berarti sudah perintah query. Biar kita tahu nanti apakah salah atau tidak, kita tetap tambahi ORD. Jadi kalau perintahnya nggak bisa berjalan bagaimana? Berikutnya kita buat variabel untuk menampung cek atau hasil query yang kita
dijalankan. Misalnya kita tampung dengan variabel check sama dengan bisa menggunakan MySQL Namrus. Ambil dari variabel query kita yang kita sebut dengan QRY. Nah, di sini adalah letak untuk mengalihkan. Kalau benar bagaimana, ya kan? Di sini bisa menggunakan if. Jika variabel check ini sama dengan 1, berarti dengan asumsi benar. Berarti kita bisa cek dulu echo Anda berhasil. Kemudian kalau salah bagaimana? Sini kita beri komentar dulu, echo salah. Cek dari sini. Nah, ini harus kita isi dulu nih. Misalnya admin A. Udah salah kan? Karena kalau benar bagaimana? Kalau benar UPR, passwordnya OPR sama login. Udah berhasil. Nah, login ya seperti ini. Berarti tinggal kita alihkan ini. Kita alihkan, misalnya menggunakan header location, tapi sebelumnya kita registrasi session dulu ya. Session. Nah, kita mau buat apa nih? Tadi user ya. Variabel usernya kita sebut dengan user sama dengan variabel username. Nah, kita satu aja nggak apa-apa ini. Selanjutnya baru pakai header. Location index.php. Nah, kalau salah bagaimana ini? Kalau salah kita bisa langsung alihkan saja ke halaman login kembali ya. Jadi misalnya ini kita buat salah, kita login, jangan kembali ke sini terus ya. Pakai dikasih keterangan, nanti kasih sendiri ya. Kalau benar bagaimana? Misalnya OPR, passwordnya tadi juga OPR, login. Udah, dia berarti sudah berhasil masuk. Itu buat login gitu aja. Ini kok saya bingung. Kita beri logout dulu di sini sekarang. Kan kita indeks ini kan. Misalnya kalau berhasil di sini, ini kita langsung hapus. Misalnya kita alihkan ke home misalnya. home.php. Kita beri nama aplikasi pembelian mobil. Tadi di indeks, cek karena sudah selesai kita tutup, login karena sudah selesai juga kita tutup. Sekarang tinggal ke home. Nanti kalau multi level bagaimana? Kita tambahi saja sedikitnya. Nah, kalau dia berhasil masuk, kita bisa menggunakan header kembali. home.php. Simpan sekarang. Selanjutnya kita coba cek di sini. Nah, dia sudah dialihkan ke home.php.
Selanjutnya kita buat file untuk keluar.php. Untuk membuat file logout ini kita hanya membutuhkan sedikit baris kode. Pastinya ya ada session startnya. Dan destroy ini untuk menghapus semua session. Kalau sudah, nah ini kalau kita keluar, dia akan kembali ke login. Hah? Kalau di back, oke kita coba. Kalau di back bagaimana ini? Nah, berarti kita harus membatasi ini di home.php. Di sini kita batasi sekarang. Caranya apa? Kita ambil file index ini, copy, taruh di home. Dengan PHP simpan sekarang. Oke, sekarang kalau kita back bagaimana? Nah, ini kalau kita refresh pasti sudah seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian back ya, oke kita masuk dulu OPR, kita masuk kan. Kalau kita keluar di back, ini masih kembali ke login. Tuh ya, gampang loh. Kalau mau modifikasi Pak level bagaimana? Kamu buka lagi di login, nanti kalian di bagian cek ini tambahi level seperti kemarin sudah pernah saya ajarkan.